Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa li hadzal masjidi ma dumtu fihi tabarru'an wa ihtisaban sunnatan lillahi ta'ala. Audatu fi hadzal masjidi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna bil ma'arifil wahbiyah wal ulumil ladunniyah. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa azwajina wa durriyatina wa fi ahlina wa fi ma a'taitana wa fi ma razaqtana ya khairur razikin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Syekhunal Imam Sultanul Auliya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatal abrar wa hasyarahu ma'al anbiya was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafakhatihi wa barakatihi wa karamatihi fi umuri dinina wa dunyana wa ukhrana. Amin ya rabbal alamin. Wa amma syaiton sudah wa ammal kholku fahasbaka fihim annaka dan seterusnya. Di permulaan ayat ini, di permulaan fasal ini, Syekhuna Imam Ghazali mengingatkan kepada kita agar supaya kita memaksimalkan semua kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah dengan niat mencari ridho Allah.
sebagaimana firman yang dikutip oleh Syekhona pada awal fasal ini, firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita sebagai ciptaan Allah harus punya tujuan utama dalam kehidupan dunia ini, yaitu ta'abbud, beribadah kepada Allah. Untuk itu kita harus memaksimalkan kemampuan kita untuk siap melaksanakan, mengamalkan dan mengamalkan syariat Allah, ajaran Rasulullah dan ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini tidak lepas dari tantangan, godaan, rintangan, bencana, dan fitnah. Itu isinya. Kenapa Imam Ghazali naruh fitnah di posisi terakhir sebagai ancaman dari kehidupan dunia, supaya kita melenceng dari jalur-jalur Allah yang telah digariskan melalui Al-Quran maupun hadis. Karena memang fitnah ini luar biasa dampaknya dan pukulannya terhadap diri dan jiwa kita. Saya ambil contoh mudah, bencana wabah penyakit menular COVID-19 yang bernama Binder Corona. Ini penyakit menular dan ini melanda seluruh dunia. Ini sangat mengerikan, tapi tidak kalah mengerikannya fitnahnya. Contoh, ketika seseorang mati dengan anggapan bahwa orang yang meninggal itu akibat COVID-19, akibat corona, kemudian jenazahnya sudah diproses sesuai dengan protokol kesehatan, dimandiin, disemprot pakai disinfektan, kemudian dimasukkan ke tempat jenazah, jenazahnya juga sudah dibungkus rapi dan disemprot lagi setelah dimandiin tadi. Setelah itu masih ditutup pakai tempat mayat, tempatnya juga disemprot lagi, kemudian dimakamkan, mau dimakamkan di desanya, ditolak oleh masyarakat. Ini kan fitnah, fitnah yang dampaknya luar biasa, bukan hanya kepada yang sakit, keluarganya juga kena, tetangga-tetangganya juga kena. Ini sangat kejam sekali. Karena menurut data ilmiah kesehatan, ketika seseorang yang terjangkit corona, virus corona ini, kemudian dia mati, maka apabila jenazahnya ini sudah lebih dari 8 jam, maka virusnya juga mati. Kenapa? Karena sel-selnya sudah rusak, sehingga virusnya juga mati, tidak akan menular. Tapi sebaliknya, ketika dia meninggal sudah diproses sesuai dengan proses protokol kesehatan yang ada di rumah sakit, ya, untuk menjaga penularan infeksi virus corona ini, kemudian dimasukkan ke pandusa, kemudian dikubur, tidak akan nular. Walaupun langsung tidak akan nular, karena sudah ada di dalam, tidak mungkin tembus kayu, tembus tanah. Virus tidak seperti itu.
Apalagi lebih dari 8 jam sudah nggak ada nularnya lagi, karena inangnya sudah mati, virusnya juga mati, sama dengan HIV/AIDS. Ini berarti fitnahnya tidak kalah dahsyatnya, cobaannya, bencananya terhadap penderita atau orang yang menjadi sasaran fitnah itu. Nah, artinya apa? Kita dalam kehidupan dunia harus sadar bahwa dunia ini daerah amal yang penuh dengan ujian, tantangan, rintangan, godaan, pokoknya yang tidak enak-enak sudah, untuk melencengkan kita dari ajaran-ajaran Allah. Kita sekarang di sini di dunia, tapi semua kita akan menuju ke akhirat. Nah, akhirat ini adalah daerah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terhadap kehidupan kita di dunia pada semua aspek kehidupan. Baik itu harta, keilmuan, atau status dan kesempatan yang kita miliki, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh tidak harus siap untuk melaksanakan perintah Allah, mengamalkan dan mengamankan baik untuk diri kita, keluarga kita, kalau mampu juga masyarakat kita, dengan motivasi apa? Mencari ridho Allah. Tetapi yang namanya manusia ini, al-insan mahallul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempatnya alpa dan keliru. Ya kalau kita teledor, bersenggolan dengan ajakan setan, maka kita segera istighfar dan bertaubat. Jera tidak akan melakukan lagi, dan perbuatan baiknya dirubah, perbuatan buruknya dirubah dengan perbuatan yang baik. Tapi sebenarnya kalau mau tahu nih, sifat lupa manusia itu nikmat sebenarnya. Bayangkan kalau kita tidak punya sifat lupa. Ada anak patah hati karena ditolak cintanya, tidak lupa-lupa, ya patah hati bener. Kamu lihat pelawak ketawa-ketawa, terus tidak lupa-lupa, tidak ada apa-apa, ketawa sendirian. Itu kan majnunun. Atau kalian melihat sesuatu yang menjijikkan, tidak lupa-lupa, ketika kalian mau makan nggak jadi makan karena jijik. Oleh karena itu semua aturan Allah itu tidak ada salahnya. Dengan kepiawaian dan kedalaman serta kecerdasan Imam Ghazali, sakaratul fikri wasofaul qalb, yang dimiliki oleh Imam Ghazali, maka Imam Ghazali memberikan ajaran kepada kita pokok-pokok utama yang menjadi faktor putusnya kita dalam perjalanan kehidupan kita beribadah kepada Allah. Faktor-faktor yang membuat kita melenceng dari jalur menuju husnul khotimah, meleset ke su'ul khotimah. Maka Imam Ghazali ngasih rambu-rambu. Ada 4 rambu utama yang harus diwaspadai, bukan harus dihindari, diwaspadai. Di sini disebut pertama adalah duniawi, harta benda, kenikmatan dunia, itu penghalang utama yang membuat iman kita rusak, yang membuat hidup kita rusak. Di sini Imam Ghazali pada singkatnya
pada kesimpulannya menjelaskan bahwa dunia ini tidak abadi, dunia itu cepat rusak, sedangkan akhirat itu awet, tidak ada rusaknya. Bagi seseorang yang cerdas seharusnya tidak memilih sesuatu yang cepat rusak daripada sesuatu yang awet, kan begitu. Bahkan di syair ini Imam Ghazali mengumpamakan dunia itu seperti bayang-bayang yang cepat hilang, tidak akan lama membayangi kita. Kita berteduh nih di bawah pohon karena ada daun pohon dari sinar matahari. Begitu sinar matahari hilang, bayangannya juga hilang, dan itu tidak lama. Dunia seperti itu. Bahkan di nazom lain beliau mengumpamakan dunia itu seperti bunga-bunga mimpi. Senangnya sebentar, enaknya sebentar, habis itu ya hilang, dan hilangnya itu tidak memberitahu, tahu-tahu bangun gitu aja. Dunia seperti itu. Memang kalau Imam Ghazali menyatakan di sini ma'adzallaka, ini nih, yang ini asgo sunaumin au kadzillin zaili innal labiba bimisliha la yahda'u. Tadi dunia seperti bayang-bayang yang cepat hilang, maka orang yang cerdas pasti tidak akan tertipu dengan dunia, karena dunia itu tidak mungkin mau ditukar dengan sesuatu yang abadi. Dunia cepat hilang. Kalau mau nyontoh-nyontoh gampang sih. Kalau mau nyontoh-nyontoh misalnya gini, mau nanya nih saya, atau bukan mau nanya, lihat realitas. Orang beli mobil, ya, orang beli mobil buatan Cina, walaupun interiornya bagus, lengkap, bahkan bisa ngomong ketika kita ngomong, saking canggihnya, tapi cepat rusak. Saya punya temen beli mobil buatan Cina, buka bagasinya, bukan bagasinya yang kebuka, tapi pegangannya copot, padahal baru beli. Murah, harganya 250, canggih, bisa ngomong, ada sesuatu di depan ngingeti supir, tapi cepat rusak. Beda dengan buatan Korea, buatan Eropa, buatan mana? Buatan Jerman, beda. Mahal tapi awet. Ya ndak? Atau HP dah. Mana awet HP buatan Cina sama HP buatan Jepang atau Korea? Ini kalau menurut ukuran kecerdasan akal. Masalahnya yang awet tidak kelihatan, yang kelihatan itu yang cepat rusak. Dunia kita sedang di sini, yang akhirat masih belum. Bagaimana kita bisa mendahulukan akhirat daripada dunia? Di sini bukan urusan akal semata sudah, tapi kualitas dan kuantitas keimanan kita, prinsip kita dalam ta'abbud beribadah kepada Allah. Nah, tantangan yang pertama dunia, sabda Syekhona Imam Ghazali. Ini bukan berarti bahwa Islam itu anti orang kaya, enggak. Bahwa Islam itu anti orang sukses materi, enggak. Rasulullah pernah jadi orang tidak punya. Rasulullah pernah jadi orang kaya. Dari apa-apa tidak punya menjadi apa-apa punya. Rasulullah pernah jadi
panglima perang. Rasulullah pernah jadi kepala negara. Iya kan? Rasulullah pernah tidak punya ketika beliau jadi gembala kambing. Rasulullah pernah menjadi bisnismen yang sukses ketika bersama dengan Sayyidatina Khadijah dan seterusnya. Islam tidak melarang kalian kaya sekaya-kayanya, tidak melarang. Yang diatur oleh Islam itu bukan volumenya, tapi caranya. Bagaimana kamu dapat uang itu dari mana? Dengan cara apa? Kemudian setelah kamu dapat harta itu, kamu gunakan untuk apa? Bagaimana kewajiban kamu, tanggung jawabmu terhadap harta milikmu? Ini yang diatur Islam. Bukan Islam melarang orang kaya, karena bagaimanapun juga hidup di dunia ini butuh materi, butuh harta, butuh tempat tinggal itu kan pakai uang, makan kan pakai uang, ya ndak? Nafkahi istri juga pakai uang, tapi ini duniawi. Silahkan kamu cari uang, atau kamu mau nyari uang dengan cara berprestasi melalui profesi, jadi pejabat, jadi apa, silahkan, asal caranya benar. Asal caranya benar. Yang dipersoalkan oleh agama dan diatur bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Setelah dapat, kamu gunakan untuk apa? Itu yang diatur Islam. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an, misalnya saya ambil contoh dalam surah Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalika khairul lakum in kuntum fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di ayat ini jelas kita diperintah untuk bekerja, untuk berusaha mencari rezeki Allah. Agama tidak suka pengangguran dan orang yang malas, enggak suka. Rasulullah juga tidak suka itu. Dan di situ disuruh perintah kerja dan zikir kepada Allah banyak-banyak. Wadkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan lupa niatnya itu untuk ibadah. Ini artinya zikir. Imam Ghazali pernah ngajar di hadapan murid-muridnya membaca ayat ini. Kemudian muridnya bertanya, kalau kami harus zikir banyak-banyak, apakah kami terus tidak harus bekerja? Bagaimana dengan ladang kami? Bagaimana dengan kebun kami? Bagaimana dengan toko kami? Bagaimana dengan pekerjaan kantor kami? Jawab Imam Ghazali, oh tidak begitu. Apapun yang kamu lakukan, kalau berangkatnya dari Allah, maka berarti kamu zikir sesuai bidang masing-masing. Artinya apa? Pendapat Syekhona ini bahwa zikir itu yang penting bukan cuma bentuknya, tapi substansinya. Niatnya apa dia melakukan. Bisa dengan lisan, bisa dengan pikiran kalau pikirannya menuju ke Allah. Bisa dengan bekerja keras karena itu memang kewajiban, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di ayat lain juga jelas Al-Quran memerintahkan keseimbangan kehidupan, kepentingan dunia, juga kepentingan akhirat. Ulama salaf sering disampaikan oleh Hadratil Walid, yang dinamakan orang soleh itu apa? As-soleh huwa al-qa'im bi hukukillah wa hukuki ibadi.
Orang soleh itu yaitu orang yang bertanggung jawab hak-haknya Allah, dalam hal ini hablum minallah, dan wa huquqi ibadi, maksudnya hablum minannas, kewajiban hamba-hamba Allah. Bukan orang soleh kalau wiritan tok dilanggar di masjid, anak istrinya terbengkalai tidak direken, atau keliling masjid dari sana ke sini dengan alasan dakwah, niru Kanjeng Nabi, napak tilas Kanjeng Nabi, makan di masjid, nanak di masjid, tidur di masjid, bawa kompor. Padahal Nabi lu tidak pernah bawa kompor. Terus keluarganya di rumah dibiarkan. Oh, itu bukan soleh, bukan. Karena hukuku ibadihinya nggak dilaksanakan. Itu ranjau yang harus diwaspadai, bukan anti, bukan, harus diwaspadai, dikendalikan, yaitu materi dunia. Yang kedua, apa sabda Imam Ghazali? Setan. Nah, ini saya sudah sampaikan, setan ini musuh bebuyutan bagi Bani Adam, dan sudah nantang di hadapan Allah lagi untuk menghancurkan anak Adam. Nah, tinggal kita mau ikut Allah, ajaran Rasulullah, atau ikut setan. Coba ngacung yang mau ikut setan. Kalau kita terpengaruh dengan ajakan setan, maka posisi kita tentunya dalam murka Allah. Ini yang payah. Nah, oleh karena itu sabda Imam Ghazali, waspadalah dengan godaan setan, dengan musuh bebuyutan setan, di mana kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita, dan populasi setan ini jauh lebih banyak daripada manusia. Wong bayinya loh, bukan bayi, usia anak-anak setan itu bisa 80 tahun. Dan mereka punya anak buah, iblis dari setan ini punya anak buah banyak. Dan di mana-mana, paling seneng itu di pasar, di mall, paling seneng. Paling takut mereka ke masjid. Kemudian yang ketiga, apa godaannya harus diwaspadai? Yaitu makhluk manusia. Di sisi lain, kita umat manusia ini adalah makhluk sosial. Kalau seseorang merasa tidak butuh orang lain, itu sama dengan tidak butuh sama Allah. Karena Allah memang mengajarkan kita untuk melaksanakan hablum minallah dan dilengkapi dengan hablum minannas. Ini kan bentuk interaksi sosial. Seseorang yang bisa melakukan sendiri tanpa orang lain, merasa bisa hidup sendiri, lahir sendiri, terus dikubur sendiri, maka orang ini berarti tidak percaya kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan aturan kehidupan di dunia ini. Hanya saja waspada. Makhluk itu ketika kita berinteraksi dengan sesama hamba Allah, ada manfaat tapi juga ada mudarat. Ini bagian dari tantangan, ujian, cobaan, dan godaan dalam kehidupan di dunia. Sesama manusia ini bisa jadi ancaman bagi iman kita, bukan hanya
sekedar orang lain, bisa orang yang sudah kita kenal, bisa teman kita, bahkan bisa keluarga kita. Oleh karena itu waspada dalam bergaul dengan masyarakat. Bagaimana paling kuat, paling bagus, paling ideal untuk modal menghadapi kehidupan dunia itu supaya kita tidak meleset dari jalur ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah. Tidak ada lain modal yang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai prinsip kehidupan di dunia adalah semata-mata mencari ridho Allah. Apapun bentuk pekerjaan kita, kelakuan kita, maka diberangkatkan dari mencari ridho Allah. Karena kalau ridhonya manusia enggak akan dapat. Yang satu ridho, yang satu enggak ridho. Yang satu pur, yang lainnya kontra. Adalah mustahil kalau seseorang punya keinginan semua manusia senang ke dia dan memberi manfaat kepada kehidupan dia. Itu sesuatu yang mustahil. Ridhon nas ghayatun la tudrok. Ridhonya manusia itu sesuatu yang enggak ada batasnya. Ada aja yang enggak suka, ya enggak? Wong Rasulullah juga, Rasulullah nih khairul anbiya wal mursalin, khairul alamin, masih ada yang enggak suka, bahkan ada yang benci, bahkan ada yang mau membunuh Rasulullah. Itu Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat sabda atau sabda ulama salaf. Irdo billahi sohibak watrukin nasa janiba ghalibin nasa kaifa syi'ta tajidhum akoriba. Senanglah, bahagialah hatimu, Allah menjadi temanmu. Ridho, senang kepadamu. Biarkan manusia mau ngomong apa, asalkan hidupmu tidak melanggar ajaran Allah, sehingga Allah ridho kepada kita. Kalau kamu mencari ridho manusia, berupaya supaya manusia semuanya senang kepadamu, silakan kamu usaha, tapi kamu akan menemukan manusia-manusia seperti akor, kalajengking. Seperti apa? Kalajengking. Kalajengking gimana? Kalau mau ngentup itu agak badannya agak dikebawahkan seperti penakut gitu. Merangkak, begitu deket sasaran langsung ngentup, langsung menyengat. Itu kalajengking. Manusia juga gitu. Ketika butuh mau pilkada, dak pandang waktu pagi, tengah malam, siang, datang terus. Sewaktu-waktu dipanggil datang, disuruh ke sana mau, tapi begitu jadi goodbye, la salam wala kalam. Atau ada orang mau butuh pinjem uang, woi, saya mimpi sampean, kangen ke sampean. Ya Allah, senengnya saya ketemu sama. Lama-lama apa? Mau pinjem uang boleh? Nah, begitu dikasih uang lari, tidak balikkan. Itu manusia. Itu contoh ringannya saja. Oleh karena itu yang penting kamu manusia ridho. Coba lihat ceritanya Luqmanul Hakim. Ngajak putranya, nak, ayo ikut saya jalan-jalan naik himar. Ayo nak, kamu yang naik himar, saya yang nuntun, karena masih kecil. Oh iya ayah. Dituntunlah himar oleh Luqmanul Hakim yang namanya menjadi surah, ya,
nama surah dalam Al-Quran, Luqman. Putranya naik himar, sahabat Luqman, Sayyidina Luqman itu menuntun. Kemudian ketemu dengan orang, dasar anak durhaka, enak-enak naik himar, ayahnya suruh nuntun. Dengar putranya, Abah aja yang naik ya, saya yang nuntun. Oh ya Dana. Terus maka Sayyidina Luqman yang naik, putranya yang nuntun. Ketemu orang lain lagi, dasar bapak cepok dak tahu diri, enak-enakan naik himar, anaknya suruh nuntun. Salah lagi. Nak berhenti nak, dak enak nak. Sekarang kita tuntun aja bersama, nggak usah naik, dituntun bersama. Ketemu lagi, dasar goblok anak sama bapak, himar enak-enak sehat kok dak dinaiki. Mencari ridho manusia nggak ada batasnya. Satu-satunya supaya jiwa kita tenang, hidup kita settle untuk menuju tujuan utama hidup kita, yaitu ibadah, keselamatan dunia akhirat, tidak ada lain dengan bermotivasi, berniat utama, berangkat semua kegiatan kita mencari ridho Allah. Ini kholki. Sekarang apa? Holki ya? Belum ya? Belum holki. Tantangan yang ketiga, holki apa nafsu? Holki. Mana kok hilang? Wa ammal kholku, anapun utawi makhluk. Makhluk itu maksudnya masyarakat, ya. Maksudnya tata kehidupan masyarakat, bisa menjadi bumerang. Tata nilai kehidupan bermasyarakat, kalau salah menjadi bumerang bagi kita. Kalau kita melakukannya dengan tetap istiqomah pada jalur ajaran Allah, itu menjadi bagian dari kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Wa ammal kholqu, anapun utawi makhluk di sini baik secara kolektif maupun personal. Fahasbaka, mongko nyukupi ing sira fihim terkait kholqi. Apa annaka, sesungguhnya sira iku lau kholattahum, lamun bergaul sapa sira ing kholqi, wa wafaktahum, lan menyesuaikan sira ing kholqi, fi ahwaihim, ing dalam kesenengan hawa nafsunya kholqi, asim tamongko berdosa sopo siro, wa afsatta, dan memporak-porandakan sopo siro amro akhiratika, ing urusan akhirat siro. Amro akhiratika, wa in kholaftahum, lan lamun nulayani sopo siro ing kholqi, taib tamongko kepahayahan sopo siro bihazayatihim, kelawan oleh nyakiti kholqi, wajafwatihim, dan piro-piro kejahatani kholqi. Wakadar talan ngotori alaika ing atasi siro, wakadarot ya, wakadarta lan ngotori sopo siro alaika melarat ing atasi siro, amro dunya ka ing urusan dunia siro, sumala tak manu,
kemudian tidak akan merasa aman sapa sira alyajauka ing yen to minta perlindungan sapa nas ka ing sira ila muadatihim maring penganiayaane kholqi atau nas wa munawatihim lan oleh musuhi kholqi atau nas. Kalau itu sampai kamu tetap terlibat fatako mongko bakal terjerumus sapa sira fi syarrihim ing dalam keburukane nas wali annahum lan krana stunin nas iku in madahu kalamun memuji sapa nas ka ing sira wa azzamu kalan mengidolakan mengagungkan sapa nas ka ing sira akhafu mongko kuatir sapa ingsun alaika melarat ing atasi sira al fitnata ing timbulnya fitnah wal ujba dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Wa indammuka lan lamun menghina sapa nas ka ing sira mencela sapa nas ka ing sira wa haqaruka dan menghina sapa kholku aton nas ka ing sira akhafu mongko kuatir sapa ingsun alaika ing atasi sira ingsun kuatir al husna ing susah tarotan pada satu waktu wal ghadabalan emosi tak di ghairillah krono selain Allah di ghairillah krono selain Allah lancat ya ukhra ing dalem ambalan kang lain wakilal amro ini kalau nuruti manusia terlibat dalam mengikuti hawa nafsu, kesenangan hawa nafsu mereka, kita akan mendapatkan satu di antara dua, tapi tidak bisa lepas dari kedua-duanya. Kalau udah sumpek, ya fitnah, itu nggak bisa terhindar dari itu. Baik dipuji maupun dicela orang. Dan kedua-duanya itu jadi bencana yang merusak kehidupan kita. Wakilal amro ini utawi karo karini huzna dan ghadab iku afatun bencana muhlikatun kang bisa merusak kehidupan opo iku muhlik wakilal amro ini iku afatun muhlikatun kang bisa merusak opo afat merusak kehidupan. Sumat kur mongko nuli ingato sapa sira halaka ing kondisi sira ma'ahum semertani nas. Coba kamu pikir nih bagaimana nasibmu terkait dengan hubungan manusia sesama manusia kalau kamu salah niat, salah punya prinsip pergaulan. Ba'da masir ing dalam sause oleh dadi sapa sira dadi iku fil kubri ing dalam kuburan oleh sira dikubur bisalah sati ayamin kira-kira dapat 3 hari. Padahal kamu tidak punya modal apa-apa kecuali materi dunia. Karena hidupnya juga tujuannya materi toh, ukurannya ya materi toh, dunianya lupa. Sekali lagi, kita memang butuh dunia. Karena memang kehidupan perlu dunia, perlu harta. Tapi jangan karena sekeping emas, setumpuk uang, kita kemudian menjual kesucian kita, menjual ideologi kita, menjual
ibadah kita. Nyari pangkat untuk martabat silahkan, tapi jangan jual martabat untuk pangkat. Oleh karena itu kita harus bisa memposisikan diri pada istiqomah di jalur Allah, bukan mengikuti ajaan dan jalur setan. Coba bayangkan gimana sih hubungan manusia itu dengan kamu. Bayangkan kalau kamu sudah mati nih di kuburan udah 3 hari. Kaifa yatrukunaka hale kaya apa yatrukunaka, padha meninggalkan sapa kholki ka ing sira. Yatrukunaka wa yahjurunaka tegese meninggalkan sapa kholkika ing sira. Wayan saunaka lan padha melupakan sapa kholkika ing sira. Beda kalau manusianya itu manusia yang cinta kepada Allah dan dicintai Allah. Beliau-beliau itu meninggal hanya pindah alam saja, tapi secara rohaniah masih nyambung kepada manusia yang masih hidup. Ketika dia ada di alam nikmat kubur, alam kubur dan di nikmat kubur, maka orang-orang yang sudah meninggalkan kita, terutama orang-orang soleh, itu akan selalu ingat dan mengawasi kita. Kalau boleh saya katakan, lebih banyak ingatnya orang yang sudah meninggal kepada yang hidup daripada yang hidup kepada yang meninggal. Kita nih ngaji nih sekarang, ngaji karangannya Imam Ghazali. Jangan kira Imam Ghazali tidak mengetahui. Beliau di story, beliau mengetahui. Kita nih ke pesariannya Mbah Sepuh, jangan kira Mbah Sepuh tidak mengetahui kita. Kita kirim Fatihah, jangan kira Mbah Sepuh tidak tahu siapa yang kirim Fatihah. Malah lebih jelas daripada beliau ketika beliau masih hidup. Paham ya? Bahkan orang tua kita yang sudah meninggal itu lebih banyak ngawasi keluarganya yang masih hidup, terutama anak-anaknya. Bukankah orang yang ada di kubur ketika melihat anaknya itu tersesat, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, mereka menangis dan mereka mendoakan kepada Allah agar supaya keluarganya itu tidak meninggal sebelum Allah memberikan hidayah dan bertaubat. Kita banyak lupanya. Bagaimana hubungan manusia yang tidak tipe seperti tadi dengan kita ketika kita berinteraksi hanya motivasinya itu materi, hawa nafsu? Mati aja kamu udah gak direken, 3 hari udah kayak gak pernah hidup. Itu sabda Syekhona. Wayan saunaka walayaka duna, dan hampir ono sopo dan hampir sopo holki ikul, dan walayaka duna, dan hampir tidak ingat lagi sopo holki iku yatkurunaka podo iling sopo holki ka ing siro ka annaka, seakan-akan sesungguhnya siro ikulam tarohum tidak pernah melihat sopo siro ing holki yauman ing dalam suatu hari, walam yarauka, dan tidak pernah melihat sopo holki ka ing siro ka annaka ikulam tarohum yauman walam yarauka. Fala yapko, mongko ketika seperti itu maka kita di dalam kubur tidak ada siapa-siapa lagi kecuali siapa yang dekat, tidak ada lagi illallah. Oleh karena itu irdo billahi sohibak,
Sapa illallahu angin Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yakunu adakah kemudian ora ono iku minal gobni termasuk kegoblokan al azimi kang gak main-main besarnya. Opo ayyudoyi ayento menyia-nyiakan sopo siro ayyamaka ing hari-hari siro ma'aha ulail kholki semertani samudayani makhluk. Ma'akillatil wafai semertani minimi memenuhi makhluk. Wakillatil baqoi dan sebentarnya hidup ma'ahum semertani kholki. Watatruku sebentar watatrukah dan yento meninggalkan sopo siro khidmatallahi ta'ala ing ngeladeni Allah, maksudnya ibadah Allah, membela agama Allah, menegakkan panji-panji agama Allah. Yang diurus cuman hawa nafsu, dunia, rugi. Wong hitungan puluhan tahun, bukan hitungan ratusan tahun rata-rata. Hikmatullah alladzi kang yurja'u kang den kembaliaken ilaihi maring Allah apa al amru semua urusan wahdahu halih tunggale Allah. Falayab komongko tidak ada laka falayab komongko tidak abadi laka kadue siro opo illahu kecuali hidmatullah, kecuali hidmatullah wahdahu halih ijeni Allah la syarikalah. Fata'ammal ya miskin, maka coba kamu berpikir wahai manusia yang tidak punya apa-apa. Fata'ammal ya miskin, la'allaka supaya siro siapa tahu siro iku tarsyudu dapat pitutuh sopo siro. Insyaallahu ta'ala wallahu waliyul hidayah bifadlihi amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan barokah manfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Dapat barokahnya Imam Ghazali, dapat barokahnya Mbah Sepuh, dapat barokahnya Ki Hasan Saiful Rijal, Nyai Hajjah Imami Hafsawati, dan semua guru besar kita pendahulu pesantren, muassis pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wa